wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar. Di sini saya akan mempraktikkan PPI bidang 1. Di sini saya akan mempraktikkan tata cara berwudu. Sebelumnya kita harus menggunakan air yang bersih. Di sini saya menggunakan air keran, air mengalir juga bisa. Sudah, kita langsung saja praktek berwudunya. Pertama-tama kita membasuh kedua tangan kita. Sebelum membasuh, alangkah baiknya kita disunahkan untuk berdoa. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Selesai. Selanjutnya kita berkumur-kumur menggunakan air. Sebelum berkumur-kumur kita disunahkan membaca doa. Yang doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma askini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la azmau ba'daha abadan. Sudah selesai. Selanjutnya kita beristinyak, yaitu membersihkan kedua lubang hidung kita. Sebelum membersihkan, kita disunahkan membaca doa. Yang doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimni rohiyata jannatik. Sudah selesai. Selanjutnya kita niat berwudu sebelum membasuh muka. Yang niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirabbil hadathi asghari fardholillahi ta'ala. Sebelum kita membasuh muka, kita disunahkan membaca doa. Yang doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayit wajhi yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Sudah selesai. Selanjutnya kita mencuci tangan kanan kita. Sebelum kita membasuh tangan kanan kita, alangkah baiknya kita disunahkan membaca doa. Yang doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibini hisabai yasira. Selanjutnya kita membasuh tangan sebelah kiri dengan disunahkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tuqtini kitabi mi yasari wala mi warai zahri. Selanjutnya kita membasuh kepala kita dengan cara mengusap-usap rambut kita. Sebelum membasuhnya disunahkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harim sya'ri wa basyari minan nar wa adilani tahta arsyika yaumala zilla illa zilluh. Selesai. Selanjutnya kita membasuh kedua telinga kita. Sebelum kita membasuh kedua telinga kita, kita disunahkan membaca doa. Yang doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Sudah selesai. Selanjutnya kita membasuh kedua kaki kita. Sebelum kita membasuh kedua kaki kita, alangkah baiknya kita disunahkan membaca doa. Yang doanya Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma tsabbit qadamai ala sirati yauma tazilu fihil aqdam. Sudah selesai. Selanjutnya kita berdoa. Doanya setelah wudhu. Yang doanya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina min ibadika sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, selanjutnya saya akan mempraktekkan tayamum. Di sini kita menggunakan debunya yang ada di samping sini. Pertama-tama kita letakkan tangan kita di samping sini, terus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya mengucapkan niat tayamum. Yang niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Setelah itu kita bersihkan kayak gini, ditepuk-tepuk, terus kita basuh muka. Selanjutnya kita bersihkan dulu tangan kita. Setelah itu kita cari tempat lain, jangan yang di tempat tadi. Sama kayak tadi, ditepuk-tepuk. Lalu kita mulai di tangan kanan kita. Selanjutnya sebelah kiri lagi. Selesai. Setelah itu kita membaca doa yang sebagaimana doa setelah doa wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina min ibadika sholihin. Selesai. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan tata cara mandi wajib. Sebelum kita mandi wajib, kita disunahkan berwudu terlebih dahulu, yang sebagaimana kita berwudu kayak biasanya. Sesudah itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dan doa niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ghusla li rafil hadasi akbari an jami'al badani fardholillahi ta'ala. Selanjutnya kita ambil gayung atau selang gitu, misalnya saya menggunakan gayung, lalu saya sirami ke seluruh tubuh. Kita sirami seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Setelah itu kita sirami bagian tubuh bagian kanan sebanyak 3 kali. Setelah itu kita sirami juga sebelah kirinya sebanyak 3 kali. Misalnya kita merasa belum merata ke seluruh tubuh, kita ambil lagi gayung, kita ambil lagi di belakang sebanyak 3 kali. Setelah itu sebanyak 3 kali. Setelah itu kita sabun, kita bersihkan seluruh tubuh kita, terus kita simbur lagi kayak tadi, dan selesai. Setelah itu kita membaca doa sesudah mandi. Kita membaca doa sesudah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina min ibadika sholihin. Selesai. Saya di sini akan mempraktekkan sholat wajib. Salah satu sholat wajib di sini saya akan mempraktekkan sholat subuh. Ya, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lillahi ta'ala usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man hadait tabarakta rabbana wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, selanjutnya saya akan melafazkan niat sholat wajib. Yang pertama, niat sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu subhi rakataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu isya'i arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam. Yang pertama, imam tersebut mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Yang kedua, meluruskan shaf sebelum sholat. Yang ketiga, memendekkan bacaan sholat. Yang keempat, membaguskan bacaan sholat. Yang kelima, hendaknya imam disenangi oleh makmum. Yang keenam, sunat bagi imam menyaringkan suara. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang makmum. Yang pertama, mengikuti imam dalam segala pekerjaan. Yang kedua, mengikuti gerak-gerik perbuatan imam. Yang ketiga, tidak mendahului perbuatan imam. Yang keempat, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Yang kelima, tempat berdiri makmum tidak boleh terkemuka dari imam. Yang keenam, susunan makmum. Susunan makmum, kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Yang sebelah kiri imam, sesudah ia takbir, imam hendaklah maju ke depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Selanjutnya, masbuk. Masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat sebagian atau semuanya dalam salat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat satu rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara salat orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram, berniat dalam salat. Baik, selanjutnya di sini sholat jamak, sholat qashar dan sholat jamak qashar. Sholat jamak adalah mengumpulkan dua salat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dan asar dan sholat maghrib dengan isya. Praktiknya ada yang disebut dengan jamak takdim dan ada pula yang disebut jamak takhir. Jamak takdim adalah sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Tata cara melaksanakan sholat takdim seperti biasa, tapi berbeda niatnya. Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin majmu'an bil asri jamak takdim makmuman imaman lillahi ta'ala. Setelah itu melaksanakan sholat seperti biasanya. Setelah salam lalu kita bangkit lagi dan membaca niat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu asri arba rakaatin majmu'an bil zuhri jamak takdim makmuman imaman lillahi ta'ala. Lalu melaksanakan sholat seperti biasanya. Itu tadi saya mencontohkan jamak takdim di waktu zuhur. Selanjutnya jamak takhir, yaitu salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar,
Sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan waktu isya. Tata caranya sama seperti tadi, tapi berbeda niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin majmu'an bil asri jama' takhir imaman makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu sholat seperti biasanya, dan setelah salam bangkit lagi, lalu berniat lagi Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu asri arba rakaatin majmu'an bil zuhri jama' takhir makmuman imaman lillahi ta'ala. Yang saya contohkan tadi itu jama' takhir, di mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu asar. Selanjutnya sholat kasar. Sholat kasar adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan, yaitu meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Dengan demikian sholat yang boleh dikasar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikasar. Yaitu niat sholat qasar, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu asri rakataini qasran lillahi ta'ala. Yang tadi saya bacakan itu niat sholat asar qasar. Selanjutnya sholat jama' qasar. Sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jamaah dan qasar secara bersama-sama. Praktiknya sama saja dengan bentuk jama' takdim atau jama' takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikosarkan. Artinya untuk sholat zuhur, asar, dan isya dilakukan 2 rakaat saja, karena sholat jama' qasar itu dilakukan 2 rakaat. Dengan sendirinya tidak ada tasyahud awal pada salat seperti ini. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Yaitu niat lafaz dan niat sholat kasar jama' takdim, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rakataini majmu'an bil asri jama' takdim qasran makmuman imaman lillahi ta'ala. Setelah sholat 2 rakaat tadi, terus sampai salam, dilanjutkan lagi dengan membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu asri rakataini majmu'an bil zuhri jama' takdim qasran makmuman imaman lillahi ta'ala. Jama' qasar jama' takdim ini dilaksanakan 2 rakaat tanpa adanya tasyahud awal. Yang saya contohkan tadi itu sholat jama' takdim qasar di waktu zuhur. Selanjutnya sujud tilawah atau sujud sajadah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Sujud tilawah artinya sujud bacaan, sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah, kita disunahkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah yang jika dilaksanakan di luar sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud dengan bacaan sajada wajhi ladzi qalaqahu wasaqu samahu wa basaru bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah itu memberi salam setelah duduk. Selanjutnya sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud karena lupa, seperti ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut. Yang kedua kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa. Yang ketiga karena syah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Yang keempat apabila kurang rakaat dan lupa. Tata cara melaksanakannya, sebelum salam orang yang salat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud salat pada umumnya. Ketika sujud membaca bacaan sujud sahwi, yaitu subhanallah yanamu walayashu sebanyak 3 kali. Subhanallah yanamu walayashu. Selanjutnya sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunnah.
Pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sembarang tempat asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara niat sujud syukur, sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur, bisa baca tasbih atau seperti bacaan sujud salat seperti biasa. Yang ketiga, menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud syukur kita dianjurkan membaca doa yang doanya Bismillahirrahmanirrahim, sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa saqqa wa basaru bihaulihi wa quwwati. Selanjutnya saya menjelaskan sedikit tentang salat sunnah. Salat sunnah individu. Salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ini dimaknai sebagai salat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja bisa dilakukan kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakannya. Niat dan tata cara mengerjakan salat sunnah mutlak. Lafaz niat salat sunnah mutlak, Bismillahirrahmanirrahim, usalli sunatan rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Mengenai tata cara mengerjakan salat sunnah mutlak, caranya sama seperti mengerjakan salat sunnah pada umumnya. Untuk lafaz niat seperti yang sudah saya bacakan tadi, mengenai banyaknya jumlah rakaat salat sunnah mutlak tidak terbatas, berapa saja boleh asalkan sanggup mengerjakannya. Yang saya bacakan tadi itu contoh untuk 2 rakaat. Selanjutnya, salat sunnah wudhu. Setiap kali selesai berwudhu disunahkan untuk membaca doa wudhu sebagaimana doa wudhu pada bagian tarah yang saya jelaskan tadi. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaz niat usalli sunnatan wudu'i rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Selanjutnya, sholat tahiyat masjid. Sholat sunnah tahiyat masjid adalah sholat sunnah oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa Allahumma gfirli dunubi waftahli abwabi rahmatik. Kemudian sholat 2 rakaat. Adapun lafaznya Bismillahirrahmanirrahim, usalli sunnatan tahiyat masjid rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunnah rawatib ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Rawatib yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana sholat sunnah biasanya saja, niatnya disesuaikan dengan kedudukan niat sholat yang mengikutinya sebelum atau sesudahnya. Contohnya usalli sunnatan subhi rakaataini. Misalnya saya mau sholat sunnah di waktu zuhur. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim, usalli sunatan zuhri rakaatani qobliyah lillahi ta'ala. Itu untuk sholat zuhur sebelum sholat zuhur, sholat sunnah sebelum zuhur. Adapun untuk sesudah, usalli sunnatan zuhri rakaataini ba'diyah lillahi ta'ala. Itu untuk sholat sesudah zuhur. Sholat tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qobliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah. Dengan ketentuan sebagai berikut: niatnya menurut macam sholatnya, tidak dengan azan dan iqamah, dikerjakan tidak dengan berjamaah, bacaan tidak dinyaringkan, jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya, sholat sunnah taubah. Sholat sunnah taubah dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya
dan lalu dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat taubat jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat bahkan sampai 6 rakaat. Dilakukan sebagaimana salat sunnah biasa, hanya saja niatnya dan ayatnya dan doanya disesuaikan dengan materi dan isi salat taubat. Untuk sholat sunat taubah, lafaz niatnya bismillahirrahmanirrahim, usalli sunatan taubat rakaataini lillahi ta'ala. Itu tadi untuk sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar. Selanjutnya sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut sholat al-lail, sholat malam. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya sebentar. Waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Tata cara melaksanakan sholat tahajud adalah sebagai berikut. Berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. Jika sudah bangun, dia mencuci muka. Setelah itu mengambil wudhu seperti biasa. Yang keempat, memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat yang niatnya bismillahirrahmanirrahim, usalli sunatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Itu tadi untuk sholat tahajud 2 rakaat. Setelah selesai sholat lalu berdoa. Dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW jika bangun dari tidur di tengah malam terus bertahajud dan membaca doa. Yang selanjutnya sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau sekira-kiranya jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincirnya matahari sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat, setiap 2 rakaat sekali salam. Tata caranya, pada rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah lalu membaca surah Al-Syam. Surat ini bukan wajib tetapi suatu keutamaan bagi yang hafal. Dan pada saat rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah Ad-Duha. Adapun niat salat duha, bismillahirrahmanirrahim, usalli sunatan duhai rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai salat lalu membaca doa sebagaimana yang ada, yaitu doa duha. Selanjutnya salat sunnah jamaah, salat tarawih dan witir. Pada umumnya salat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Salat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya ada 2 versi. Yang pertama ada 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat salat witir dengan sekali salam. Adapun nafas niat salat tarawih, nafas niat salat tarawih, bismillahirrahmanirrahim, usalli sunnatan tarawih rakaataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Adapun nafas niat salat witir, bismillahirrahmanirrahim, usalli sunnatan witri rakaataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Yang kedua ada 20 rakaat salat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 kali rakaat salat witir dengan 2 kali salam. Niat salat witir untuk yang 2 rakaat, bismillahirrahmanirrahim, usalli sunnatan witri rakaataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya niat salat witir untuk 1 rakaat sebagai penentu keganjilan dari salat witir, bismillahirrahmanirrahim, usalli sunnatan witri rakaatan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat hajat. Tata cara sholat hajat yaitu niat. Niatnya bismillahirrahmanirrahim, usalli sunatan hajati rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya setelah Al-Fatihah membaca ayat tertentu seperti rakaat pertama membaca ayat kursi atau Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca ayat Aman Rasul atau surah Al-Ikhlas. Pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan yaitu tasbih sebanyak 10 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, selawat sebanyak 10 kali, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad,
Dan ketiga, doa sapu jagat sebanyak 10 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya sholat tasbih. Lafaz niat sholat tasbih, bismillahirrahmanirrahim, usolli sunatan tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat tasbih. Sholat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada praktiknya sholat tasbih sama dengan sholat biasa, hanya saja yang merupakan kekhususannya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih yang harus dibaca adalah 300 kali pada keempat rakaat tersebut. Tasbih yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adapun ayat yang dibaca setelah surah Al-Fatihah sebagai berikut. Rakaat pertama surah At-Takatsur, rakaat kedua surah Al-Asr, rakaat ketiga surah Al-Kafirun, rakaat keempat surah Al-Ikhlas. Selanjutnya sholat sunnah tertentu. Yang pertama sholat id. Sholat id atau hari raya itu ada 2 macam, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum sholat Idul Fitri dan Adha adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan disunahkan berjamaah. Waktu mengerjakan sholat id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Tata cara sholat id sebagai berikut. Sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, dan memakai wangi-wangian. Pada saat Idul Fitri sebelum berangkat disunahkan untuk sarapan terlebih dahulu. Sedangkan pada saat Idul Adha disunahkan untuk tidak makan dan minum hingga sholat selesai. Yang kedua, mengerjakan sholat id lebih baik dikerjakan pada lapangan terbuka selagi tidak ada halangan, misalnya turun hujan. Yang ketiga, karena pada sholat id tidak ada azan dan iqamah, maka untuk menyuruh jamaah diperintahkan dengan lafaz sebagai berikut: Sholatu jami'ah. Yang keempat, setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada saf masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Adapun niatnya usolli sunatan Idul Fitri rakaataini ma'muman imaman lillahi ta'ala, itu untuk sholat Idul Fitri. Yang selanjutnya untuk Idul Adha, bismillahirrahmanirrahim, usolli sunatan Idul Adha rakaataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Adapun pada rakaat kedua 5 takbir dan 4 tasbih. Bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah melakukan sholat, dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib. Isi khutbah antara lain mengenai zakat fitrah pada Idul Fitri dan mengenai kurban pada Idul Adha. Serta isi khutbah disesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya sholat gerhana matahari, kusuf dan bulan atau kusuf. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat ini disunahkan bagi orang laki-laki dan perempuan, dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucapkan salam, imam terus berkhutbah. Sedangkan apabila dikerjakan sendirian setelah sholat tidak perlu khutbah. Adapun tata cara melaksanakannya, yang pertama takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Niatnya bismillahirrahmanirrahim, usolli sunatan kusufi rakaataini imaman ma'muman lillahi ta'ala, itu untuk sholat gerhana matahari. Untuk sholat gerhana bulan, bismillahirrahmanirrahim, usolli sunatan kusufi rakaataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, dan disambung dengan membaca salah satu surat dari Al-Quran seperti dalam salat biasa. Setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah dari Al-Quran. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya seperti dalam salat biasa. Setelah selesai sholat lalu dilakukan khutbah. Khutbahnya bisa dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya nasihat sesuai dengan kepentingan saat itu, seperti menganjurkan agar jamaah bertobat dan menyesali kesalahannya, menyuruh beramal kebaikan, bersedekah dan sebagainya. Selanjutnya sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon
memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Jika seseorang menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan itu membawa kebaikan atau sebaliknya, atau jika seseorang dihadapkan kepada dua pilihan atau lebih, mana yang akan dipilih, maka itulah disunahkan mengerjakan sholat sunnah istikharah. Adapun tata caranya, yang pertama, sholat sunnah istikharah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam hari. Yang kedua, dikerjakan sama dengan sholat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dibaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ikhlas atau boleh dibaca surah lain. Niatnya bismillahirrahmanirrahim, usolli sunatan istikharah lil rakataini lillahi ta'ala. Setelah mengerjakan sholat sunnah istikharah disunahkan membaca doa sholat istikharah. Selanjutnya sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah untuk disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Adapun tata caranya, sebelum melaksanakan sholat sunnah istisqa, imam atau ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan maksiat, dan mengusahakannya perdamaian bagi orang yang bersengketa. Salat dilakukan pada hari keempat puasa. Selanjutnya, ketika akan melaksanakan salat, imam dan ulama supaya memerintahkan agar semua penduduk atau kaum untuk keluar rumah ke tanah lapang untuk mengerjakan salat sunnah istisqa. Selanjutnya, setelah sampai di lapangan langsung mengerjakan salat sunnah istisqa 2 rakaat dengan berjamaah. Adapun niatnya bismillahirrahmanirrahim, usolli sunatan istisqa rakataini imaman mauman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah. Kemudian imam membaca surah Al-Fatihah dan rakaat pertama dibaca surah Al-A'la. Sedangkan rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Bacaan dengan suara nyaring. Setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 9 kali. Dilanjutkan dengan memberi nasihat agar para jamaah bertaubat dan beramal kebaikan. Pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khatib hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri dan yang menjadi sebelah kanan. Doa yang dibaca dalam sholat istighfar adalah dalam khutbah maupun di luar khutbah dapat tertuai di bidang 3. Terima kasih. Demikianlah penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan karena saya pribadi masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.